Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Baik, kembali lagi dengan Bunda Lia Laili Rosada, Sarjana Pendidikan Islam dari SMA SMK Nurul Ilmi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang kewajiban seorang muslim terhadap muslim lainnya yang sudah meninggal dunia. Adapun standar kompetensinya adalah memahami ketentuan hukum Islam tentang kepengurusan jenazah. Kompetensi dasar dari hal tersebut yaitu menjelaskan tata cara kepengurusan jenazah dan dapat memperagakan tata cara kepengurusan jenazah. Kepengurusan jenazah ialah kepengurusan jenazah seorang muslim atau muslimah dengan cara memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkannya. Adapun hukum dalam melaksanakan hal tersebut ialah fardu kifayah bagi orang Islam yang masih hidup. Artinya, mereka berdosa jika tidak ada seorang pun yang melaksanakan hal tersebut. Kepengurusan jenazah yang pertama yaitu memandikan jenazah. Dalam memandikan jenazah ada syarat-syarat jenazah yang wajib dimandikan. Yang pertama, jenazah itu orang Islam. Yang kedua, mendapati tubuhnya walaupun sedikit. Yang ketiga, bukan mayit yang syahid. Adapun hal yang perlu dicatat dalam memandikan jenazah, yaitu yang memandikan jenazah harus sejenis kecuali suami ataupun muhrim lainnya. Selanjutnya, memandikan jenazah tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah, yaitu dari Aisyah radhiyallahu an. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memandikan mayat dan dijaganya kepercayaan, tidak dibukakan kepadanya kepada orang lain apa-apa yang dilihat pada mayat itu, bersihlah ia dari segala dosanya seperti keadaan sewaktu dilahirkan oleh ibunya. Sabda beliau lagi yaitu, hendaklah yang mengerjakan keluarga terdekat kepada mayat jika pandai memandikan mayat. Jika ia tidak pandai, boleh siapa saja yang berhak karena waraknya atau karena amanahnya. Hadis riwayat Ahmad. Adapun tata cara dalam memandikan mayat yaitu jenazah dibaringkan di tempat yang tinggi seperti ranjang yang di atasnya sudah diletakkan 5 atau 6 buah potongan batang pisang atau boleh bantalan lainnya. Selanjutnya, jenazah dimandikan di tempat yang tertutup. Kemudian, jenazah hendaknya dipakaikan kain basahan atau penutup aurat. Setelah jenazah dibaringkan di atas hal tersebut, lalu dengan air dan sabun, jenazah dibersihkan dari najis yang melekat di tubuhnya. Sesudah itu, dubur jenazah boleh ditekan di perutnya agar keluar kotorannya untuk dibersihkan hingga bersih dengan tangan kiri dan memakai sarung tangan bila perlu. Kemudian ganti sarung tangannya untuk melanjutkan hal selanjutnya. Setelah itu jenazah dibersihkan dari najis serta gigi, mulutnya dibersihkan dengan menggunakan air dan sabun. Seluruh tubuh jenazah dari rambut hingga telapak kaki dibersihkan. Disunahkan didahulukan bagian sebelah yang kanan. Kemudian bagian tubuh sebelah kiri dilanjutkan. Juga disunahkan dengan dilakukan 3 kali atau 5 kali.
Setelah itu, setelah dimandikan, kemudian dirapikan rambutnya serta diwudukan sebagaimana wudu biasanya. Kemudian badan dikeringkan, lalu disiapkan untuk kembali menyiapkan hal selanjutnya, yaitu mengkafani. Mengkafani jenazah. Hal yang kedua, maksudnya yaitu membungkus jenazah dengan kain kafan. Hukumnya juga fardu kifayah bagi orang Islam yang masih hidup. Kain kafan yang diperoleh adalah kain kafan yang halal, yakni diambil dari harta peninggalan jenazah atau dari keluarganya. Kain kafan yang digunakan ialah kain kafan yang bersih dan sederhana. Bagaimana cara untuk mengkafaninya? Itu ada dua, baik laki-laki maupun perempuan. Jenazah laki-laki atau wanita minimal dibungkus dengan selapis kain kafan yang dapat melapisi seluruh tubuhnya. Namun ada aturan yang lebih tepat. Untuk jenazah laki-laki itu dibungkus 3 lapis kain kafan yang tiap lapisannya dapat menutupi seluruh tubuhnya. Kain kafan untuk wanita sebaiknya adalah 5 lembar kain kafan, yaitu kain basahan, baju, tutup kepala, kerudung, dan kain kafan yang dapat menutupi seluruh tubuhnya. Adapun ketentuan atau cara dalam mengkafaninya, mula-mula hamparkan lembaran tikar untuk melapisi yang ada di lantai. Lalu bentangkan 4 utas tali di atasnya hingga kira-kira letaknya di tempat yang pertama kepala, kedua tangan, ketiga lutut, dan mata kaki. Hamparkan di atas tikar tersebut kain kafan yang sudah disiapkan sehelai dan setiap helaian diberi harum-haruman. Selanjutnya yaitu jenazah hendaknya diolesi kapur barus yang halus, lalu kemudian diletakkan di atas hamparan kain kafan yang telah disediakan. Kedua tangannya dilipat di atas dada, tangan kanan di atas tangan kiri, atau boleh juga tangannya diluruskan ke bawah. Selanjutnya yaitu untuk cara mengkafaninya, yaitu tempelkan kapas secukupnya pada bagian muka jenazah, pusar, kelamin, dan duburnya. Lalu setelah itu seluruh jenazah dibalut dengan kain kafan sampai rapi, lalu ikat dengan 4 tali yang sudah disiapkan, yaitu bagian kepala, tangan, lutut, dan mata kaki. Selanjutnya yaitu hal yang ketiga, mensolatkan jenazah setelah jenazah siap dikafani. Solat jenazah dilaksanakan setelah jenazah siap untuk disolatkan. Apa hukumnya? Hukumnya juga fardu kifayah bagi orang muslim atau muslimah yang masih hidup. Sesuai dengan sabda Rasulullah dari Ibnu Abbas, katanya aku mendengar dari Rasulullah SAW bersabda, orang Islam yang mati lalu jenazahnya disolatkan oleh 40 orang muslim yang tidak musyrik, maka Allah menerima syafaat mereka terhadap jenazah tersebut. Syarat sah solat jenazah. Yang pertama, seorang yang mensolatkan syaratnya harus Islam, suci dari hadas besar dan hadas kecil, suci badan, pakaian, tempat dari najis, menutup aurat, dan menghadap kiblat. 2. Sholat jenazah dilakukan setelah jenazah dimandikan dan dikafani. Yang ketiga, letakkan mayat di sebelah kiblat orang yang mensolatkan, terkecuali kalau sholat jenazah dilakukan di atas kubur atau sholat gaib. Bagaimana rukun sholat jenazah tersebut?
Yang pertama, sholat jenazah dilakukan dengan niat yang ikhlas karena Allah Ta'ala. Lalu yang kedua, takbir 4 kali. Yang ketiga, membaca surat Al-Fatihah. Yang keempat, membaca sholawat atas Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kelima yaitu membaca doa setelah takbir ketiga. Untuk jenazah laki-laki, doanya adalah Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afi'i wa'fu anhu. Untuk jenazah perempuan, doanya yaitu Allahumma ghafir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Lalu dilanjutkan takbir yang keempat, dan doanya adalah untuk jenazah laki-laki, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana walahu. Untuk jenazah yang perempuan, Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftina ba'daha waghfir lana walaha. Selanjutnya yaitu berdiri jika mampu. Lalu yang terakhir, mengucapkan salam dengan tetap keadaan berdiri. Adapun sholat jenazah yang dibolehkan yaitu sholat jenazah boleh dikerjakan secara munfarid, tetapi sebaiknya sholat jenazah dilakukan secara berjamaah. Wanita yang beragama Islam boleh melakukan sholat dan sah mensolatkan jenazah. Jika jenazah yang disolatkan ada di tempat sholat, maka ada aturannya. Jenazah diletakkan di depan orang yang menyolatkan atau imam dengan posisi jenazah di kepala atau di utara. Bila jenazahnya laki-laki, maka yang mensolatkan hendaknya berdiri menghadap imam atau sejajar dengan imam. Selanjutnya, ada beberapa hal tentang sholat jenazah. Selanjutnya yaitu sholat jenazah bisa dilakukan goib apabila sholat jenazah yang jenazahnya berada di tempat yang jauh. Mensolatkan jenazah di atas kuburan juga hukumnya boleh. Kewajiban yang keempat dari kepengurusan jenazah yaitu menguburkan jenazah. Jenazah dikuburkan setelah dimandikan, dikafani dan disolatkan. Adapun hukumnya juga fardu kifayah bagi orang muslim yang masih hidup. Penguburan jenazah sebaiknya segera diselenggarakan sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Al-Jamaah. Adapun aturan tentang lubang dan tata cara menguburkannya. Lubang kubur dibuat memanjang dari arah utara ke arah selatan. Panjangnya harus disesuaikan dengan panjang jenazah yang sudah diukur. Dalamnya harus cukup sehingga bau busuk mayat tidak tercium dari luar. Di bagian dasar kubur hendaknya dibuatkan lubang lahat, yakni lubang tempat meletakkan jenazah. Tata cara menguburkan jenazah: setelah sampai ke makam, hendaknya diletakkan di pinggir atas lubang di sebelah kiblat. Kemudian 3 laki-laki muslim turun ke lubang kubur dan 3 lainnya berdiri di atas menghadap jenazah. 3 laki-laki yang berdiri menghadap jenazah mengangkat jenazah tersebut dengan menyerahkan jenazah, diletakkan dengan hati-hati di lubang atau liang lahat dengan posisi miring, kepala di sebelah utara, kaki sebelah selatan, dan dihadapkan ke arah kiblat. Lalu selanjutnya ketika jenazah dimasukkan ke dalam lubang kubur, itu membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Keempat utas tali yang mengikat jenazah saat mengafani dan kain kafan yang menutup mukanya disingkapkan atau dibuka di bagian kiri sebelah kanan untuk menyium tanah. Setelah itu lubang atau liang lahat ditutup dengan papan yang sudah disiapkan. Lalu
Ada perbuatan yang sunnah waktu pemakaman. Yang pertama, jika jenazahnya perempuan, dinaungi dengan kain. Yang kedua, meninggikan kuburan sekedarnya. Lalu selanjutnya, menandai kubur dengan batu atau kayu. Boleh menaruh kerikil di atas kubur dan pelepah yang basah, menyiram kubur dengan air, dan yang terakhir mendoakannya. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini tentang kepengurusan jenazah sebagai fardu kifayah bagi seorang muslim terhadap muslim yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.